Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menganjurkan bacalah salawat sekaligus salam kepada Nabi sesuai dengan perintah pada ayat ini. Pada surah Al-Ahzab 56 kan di situ Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Allah dan juga sampaikan salam kepadanya. Nah, berdasarkan ayat ini berarti sholawat menurut Imam An-Nawawi sebaiknya sholawat itu di samping Allahumma sholli ala Muhammad ditambahi wasallim. Wasallim. Jadi sholawat kemudian salam. Jadi kalau sholawat itu memintakan ampunan dan rahmat, kemudian kalau wasallim itu berarti ya Allah selamatkan juga. Berikan keselamatan dan kedamaian. Jadi komplit ya. Jadi boleh kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Tapi menurut Imam An-Nawawi ya rahimahullah sebaiknya ditambahi wasallim atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya SAW itu SAW sallallahu alaihi wasallam. Berikan salat itu kan berarti sudah memenuhi perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab 56. Ya. Kalau kita membaca sallallahu alaihi wasallam berarti nanti yang kita peroleh berarti juga sama. Kita juga memperoleh ampunan, memperoleh rahmat dan juga memperoleh keselamatan. Masya Allah, kedamaian. Komplit ya itu. Tidak wajib, tetapi beliau mengatakan karena ayatnya bunyi begitu, maka lebih baik diikuti saja ayat itu. Masya Allah. Nah, kita sebenarnya sudah membaca kedua-duanya itu ini ya, doa dalam tasyahud, keduanya telah kita baca, meskipun tidak secara berurutan, nah, kan? Kalau di sini kan sholawatlah dan salamlah, ya. Tapi kalau di dalam sholat kita itu dibalik, salam dulu baru sholawat. Masya Allah, ya. Maka kita membaca assalamualaikum ayuhan nabi. Wahai Allah, wahai Rasulullah, mudah-mudahan Allah memberikan engkau kedamaian, keselamatan akhirat. Ya. Nah, itu jadi kedua-duanya. Ini kan kemudian kita pada ayat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemudian ditambah dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad toh. Ya. Nah, Allahumma sholli kemudian yang pertama adalah salam dulu. Gitu? Salam. Jadi sangat indah sekali. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kita juga tidak hanya membaca ini, membaca sholawat dan salam pada waktu itu juga. Kita pada saat azan juga kita selalu mendengar nama Nabi Muhammad toh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kita pada waktu ini ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya toh. Kok tidak kita jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi? Ayo. Ya. Prof. Kenapa itu, Prof? Nah, karena Rasulullah mengajarkan tidak begitu. Karena Rasulullah memerintahkan ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya sudah. Andai kan tidak ada perintah itu juga tidak ada apa-apa. Umpamanya kita menambahi salawat tidak apa-apa. Jadi ketika kita mendengar Allah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kita menirukan toh? Iya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kita juga tidak salah. Umpamanya kita tambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Boleh? Boleh ya, Prof, ditambahkan. Boleh. Bahkan seringkali saya menambah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Nah, ini ada Muhammad toh? Iya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ketika Nabi Muhammad disebut, syahadat disebut, kemudian kita menambah aku sungguh-sungguh akan senang dengan menyembah Allah. Aku sungguh-sungguh senang, tidak beban ya,
mengikuti Rasulullah. Rasulullah. Ya. Aku senang dengan takdirnya Allah. Masya Allah. Aku senang ikhlas dengan takdirnya Allah. Nggih. Dan aku juga senang mengikuti perintah Rasulullah. Nggih. Walau enak tidak enak, pokoknya perintah Rasulullah saya lakukan. Itu kita tambah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Nabi mengatakan ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah. Nah, lalu kita boleh saja nambahi, wong di luar ibadah kok, di luar ibadah mahdhah, di luar ibadah resmi, ya sudah kita tambahi. Karena ada hadis Nabi itu mengatakan siapakah orang yang paling pelit itu, paling kikir itu bukan orang yang tidak memberi sesuatu, enggak. Orang paling pelit di dunia itu adalah orang yang ketika mendengar nama Muhammad, mendengar nama Nabi itu tapi diam, tidak membaca sholawat. Kita tidak mau. Kita tidak mau. Kita tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kita masih bisa membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad. Itu berarti kita sudah tercoret nama kita dari daftar orang-orang yang kikir. Ya Allah. Ditambahi, apalagi tambahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mantap sekali. Berikan ampunan, sholawat itu ampunan dan rahmat. Dan ampun rahmat, kemudian salim itu adalah kedamaian dan juga komplit tiga-tiganya. Masya Allah. Nah kan Nabi mengatakan siapa yang bersolat kepadaku maka aku akan memberi 10. Berarti kita akan mendapatkan sholawat 10, salam 10. Iya, 20 malah. Nah inilah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana nama Allah dan nama Rasulullah itu selalu disebut bergandengan, gitu loh. Digandengan itu. Nah inilah ayat yang menunjukkan ini pada alinea kedua halaman 13. Ayat ini menunjukkan betapa mulia kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mata Allah dan penduduk langit. Oh, dia langit itu kan di bumi saja begitu banyak. Ya, malaikat lebih banyak dari jumlah manusia di bumi ini, Bro. Ya, betul. Masya Allah. Apalagi nanti kalau malam Lailatul Qadar tambah padat lagi. Itu. Ya, padat, sempit. Maka inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu bisa diartikan aku menurunkan Al-Qur'an itu pada malam yang pendek, yang sempit. Yang sempit karena apa? Karena saat itu tidak tahu jumlah malaikat itu berapa, sampai sempit di bumi ini, sampai tidak ada space, tidak ada tempat untuk bergeraknya manusia. Masya Allah. Menyapa kita, berjabat tangan dengan kita, yang menangis dirangkul malaikat, ya, yang sakit mungkin dibisikkan jangan susah gitu. Masya Allah. Ya. Yang dizalimi orang mungkin juga dibisiki jangan susah. Kamu dihinakan oleh manusia tapi Allah tetap memuliakan kamu, kan betapa indah. Allah. Nah ini malaikat itu banyak. Ini kan betapa mulianya Nabi Muhammad di mata Allah dan penduduk langit. Kalau di bumi kan ada yang memuji, ada yang mencela, toh mencaci Nabi, macam-macam lah caciannya itu, membakar Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Tapi kalau di langit, nah itu. Nah kita ini disuruh berterima kasih kepada, kita suruh menghormati kepada manusia yang begini ini kedudukannya. Masya Allah. Jadi kenapa kita ini mendoakan kedamaian, keselamatan kepada Nabi Muhammad? Bukan Nabi Muhammad masuk surga bukan karena doa Anda, enggak lah. Kita hanya diajari, itulah hidup. Yang tahu terima kasih. Allah. Yang tahu terima kasih. Ya. Di dalam surat apa itu? Masya Allah. Al-Hasyr itu dikatakan itu. Allah memuji kepada orang-orang Mekah dan Madinah dan generasi setelah itu yang selalu mendoakan pendahulu.
Itu loh Mas. Iya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Loh itu Mas. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang berimannya para pendahulu kami. Coba tuh. Masya Allah. Nggih, nggih, nggih. Pendahulu kami. Maka kita berterima kasih kepada Nabi. Nggih, Disebut, didoakan. nggih, nggih. Ya. Saya ini bisa ngomong yang demikian banyak, bisa membaca. Ini berapa ratus guru yang ikut terlibat untuk ngajari saya, bisa membaca yang Latin, bisa membaca yang Arab. Allahu Akbar. Iya toh, Mas. Nggih, Prof. Nggih, nggih. Mas Ishak ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bisa baca, bisa nulis, bisa ngomong. Bisa ngomong saja ini berapa orang yang terlibat loh Mas. Ya Allah. Andai kan kita itu dilahirkan di tempat rumah tangga yang bisu, mungkin kita juga bisu juga. Nggih. Kan dilatih toh. Masya Allah. Nah itu. Jadi kita bisa ngomong saja itu berapa ratus orang yang terlibat. Nah masa kita ini kemudian tidak tahu terima kasih kepada mereka. Allah mengajarkan, berterima kasihlah kamu kepada Nabi dengan sholawat itu. Rasulullah tidak bergantung pada mulutmu. Enggak lah itu. Kamu itu siapa? Allah memerintahkan berserta kepada Nabi itu hanya untuk ngajari. Inilah hidup itu begitu. Tahu terima kasih. Masya Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu jika seseorang enggan memuliakan dan mengapresiasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika orang sudah sholawat Nabi itu pelit, ya. Kok pelit terima sholawat Nabi? Maka tidak mungkin ia memuliakan dan mengapresiasi selain Nabi. Lah kepada Nabi saja dia tidak mau. Iya. Alasannya banyak lah, jangan berlebihan, mengkultuskan Nabi. Siapa yang mengkultuskan Nabi itu siapa? Yang namanya mengkultuskan itu adalah menyebut Nabi sampai kepada Tuhan sebagai Tuhan, seperti orang mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan itu. Masya Allah. Malas sholawat aja kok. Kemudian menyebut bahwa jangan mengultuskan Nabi. Yang mengultuskan siapa? Kita itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saja Allah itu nomor satu, bukan mengultuskan. Tetap Rasulullah itu di bawah Allah. Ya Allah. Nggak bisa gitu. Nah baca sholawat jangan menunggu peringatan Maulid Nabi. Bro. Apa sih salahnya kita membaca setelah sholat kita membaca 10, 20, 50 kali. Mumpung kita masih hidup loh. Nanti kita sebentar lagi meninggal. Oh, kita sudah nggak bisa baca sholawat. Mumpung kita masih hidup, ayolah mulut kita gerakkan. Saya tahu Anda sibuk, tetapi disempatkanlah. Kalau sibuk benar, mesti Anda tidak sempat membuka HP toh. Tapi sekarang masih Anda bisa buka. Mana yang katanya sibuk? Masya Allah. Kalau Anda sibuk, Anda masih bisa guyon-guyon di situ. Mana yang disebut sibuk? Bukan sibuk. Karena kita tidak mengerti zikir-zikir seperti ini. Kita pelit. Kalau Anda sibuk, kenapa Anda bisa makan sampai sekian puluh menit? Sedangkan setelah sholat zikir hanya beberapa detik. Mengada-ada saja. Itu ya. Jadi kalau orang itu sudah pelit, jarang mendoakan Rasulullah, ya berarti orang itu juga jarang mendoakan orang lain kepada gurunya. Ya Allah. Melalui terapi salat bahagia ya. Saya selalu mengajarkan sujud itu jangan lupa menyebut satu orang tua karena itu punya jasa. Jangan lupa menyebut orang yang pernah membantu kita, pernah menyenangkan kita. Mungkin kita hanya pernah diberi satu semangka ya, tapi saat itu kita itu lagi kepinginnya semangka. Kenapa tidak kita sebut pada waktu sholat? Ya Allah, dulu saya sakit ingin semangka dan tiba-tiba ada tetangga saya yang bawa semangka. Saat itu aku senang ya Allah, aku senang. Berikan kesenangan kepada orang yang pernah menyenangkan aku. Coba. Aku sujud, kemudian aku membaca lagi. Saya bisa subhana rabbiyal a'la. Terus saya bilang, ya Allah aku ini bisa membaca subhana rabbiyal a'la karena saya masih ingat dulu diajari di TK. Saya ingat diajari di madrasah, di SD. Saya masih ingat dulu itu harus hafal
doa itu ketika di kelas. Masya Coba. Allah. Iya. Maka siapapun yang mengajari aku sampai bisa membaca doa ini, Nggih, nggih. kirimkanlah pahala untuknya. Walah. Ya Allah. Nah, itu intinya salawat dan salam itu. Berikan kedamaian juga. Melalui salawat Anda diajari Allah untuk menjadi pribadi apresiatif. Apresiatif itu selalu mengapresiasi, Nggih. gitu loh. Pandai berterima kasih dan selalu menghargai orang, lebih-lebih kepada orang yang mulia, Masya Allah. sesepuh. Nggih. Betapa damainya kalau orang itu bisa mengerti arti sholawat dan salam yang kita ucapkan kepada Nabi. Itu sebenarnya tersirat pesan-pesan yang sangat penting.